Konsep Islam mengenai makanan sama dengan konsep yang lain, yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Mengonsumsi makanan haram dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit pencernaan. Daging babi dan produk turunannya seperti ham, bacon, dan sosis babi dapat mengandung bakteri dan juga parasit yang dapat menyebabkan infeksi dan gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan juga muntah. Hewan yang tidak disembelih dengan cara halal juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan karena proses penyembelihannya yang kurang bersih dan steril. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan jangka panjang. Konsumsi makanan haram dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit jangka panjang seperti kanker, penyakit jantung, dan juga diabetes. Yang ketiga yaitu gangguan kesehatan mental. Minuman yang memabukkan seperti alkohol dan narkoba dapat merusak kesehatan mental dan meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan juga kecanduan. Dan yang terakhir yaitu gangguan kesehatan reproduksi. Makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti hormon pertumbuhan dan antibiotik yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan reproduksi pria dan juga wanita. Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia, salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan akan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan, dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu status halal dan juga haram. Seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk memakan makanan halal secara agama dari segi hukum, baik segi zatnya maupun hakikatnya. Tidak boleh bagi seorang muslim memakan makanan yang diharamkan dalam syariat seperti makanan daging babi dan tidak boleh memakan makanan yang diperoleh dari cara yang haram seperti hasil mencuri, kendati pun fisik makanannya halal. Tak hanya itu, makanan dan minuman yang halal tersebut juga harbaik atau thayyiban, yang artinya makanan tersebut juga harus suci atau tidak najis, tidak membahayakan tubuh akan maupun jiwa saat dikonsumsi. Artinya, makanan thayyib itu yang berimplikasi baik bagi kesehatan, yakni makanan yang sehat memiliki gizi sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan orang yang makannya. Selain itu, makanan thayyib juga adalah makanan yang enak dan layak untuk dikonsumsi. Sebab makanan yang halal, thayyiban sangat berpengaruh terhadap orang, baik jasmaniah maupun batiniahnya. Secara jasmani, makanan yang halal dan thayyib sudah pasti memberikan kesehatan dan juga energi. Secara batin, makanan yang halal dan thayyib akan membuat manusia semakin baik dalam menjalankan agamanya, semakin bersih hatinya, serta terkabul semua hajat yang diinginkannya. Orang yang memakan makanan halal, dia akan termotivasi untuk melaksanakan ketaatan dan perbuatan baik yang bermaslahat bagi dirinya dan orang banyak. Tak hanya itu, memakan makanan yang halal dan dari sumber yang halal akan mendatangkan keberkahan dan mempermudah seorang dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya dan pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam menggalakkan percepatan penetapan standar halal, di mana salah satunya yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Pasal 4 yang menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen, salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen, apalagi konsumen muslim, yang mana sudah diperintahkan oleh Allah agar mengkonsumsi produk halalan thayyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada pemenangan pasar dalam pasar global, karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Hingga tahun 2023, terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia. Namun, yang sudah memiliki sertifikasi halal masih sangatlah sedikit. Menurut data dari Dewan Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal, pada periode tahun 2022 telah menerbitkan sertifikasi halal nasional untuk 10.643 perusahaan dan UMKM. Artinya, masih ada jutaan UMKM yang belum menerapkan sertifikasi halal. Saat ini, Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk memperbaiki sistem makanan halal dengan adanya kemajuan yang signifikan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Kemajuan tersebut antara lain berupa penyesuaian regulasi jaminan produk halal dalam rangka mempercepat, menyederhanakan, memperjelas proses, mengurangi waktu pemrosesan, dan juga memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Pemerintah Indonesia melalui BPJPH juga meningkatkan layanan sertifikasi halal dengan transformasi digital serta pelatihan capacity building online guna mendukung target sertifikasi halal. BPJPH juga mengembangkan sistem informasi halal atau yang kita kenal dengan SIHalal yang menggabungkan semua prosedur dan program halal serta sudah terintegrasi dengan pasar halal, aplikasi, dan penyedia uang elektronik. Saatnya berbagi kelezatan, pilih yang halal. Demi kesehatan dan keselamatan, mari memilih makanan halal. Ayo saling peduli, pilih makanan dan minuman halal bersertifikasi. Menjaga kebersamaan dengan memilih makanan dan minuman halal bersertifikasi.